Di jantung Kutai Kartanegara, di tepian Mahakam, Rumah Budaya Kutai berdiri sebagai ruang yang menjaga ingatan di tengah arus zaman. Di sini, tradisi terus berdenyut melalui permainan, cerita, dan kebersamaan, meski dunia semakin digital dan serba cepat. Lalu, bagaimana budaya Kutai bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi hari ini? Salah satu ceritanya hadir dari Pak Rahmat Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Effendi, tapi sering dipanggil Pak Pepen. Saya Kepala Rumah Tangga Rumah Budaya Kutai. Kalau kita mengacunya kepada, jadi RBK ini adalah komunitas yang bergerak di kebudayaan. Jadi landasan pergerakannya dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Tetapi kita di Rumah Budaya Kutai ini kita luaskan lagi. Jadi ada 20 subsektor. Jadi ada 17 industri kreatif ditambah 3. Yang 3-nya itu adalah religi, sosial, dengan agro. Di sini kita terutama di permainan tradisional dan olahraga tradisional. Ya, kita ada dakon, ada gasing, ada bakiak atau kelom panjang, ada enggrang, ada damdaman, ada juga lari balok, berlogo. Sebetulnya ada beberapa, ada teman-teman juga yang bikin, ada juga yang memang kita mendorong pengrajin. Terus yang keduanya memang yang belum bergerak, ya saya bikin di sini sendiri. Jadi supaya memberikan contoh. Nah, setelah mereka tahu bagaimana ininya, baru saya lepaskan. Jadi budaya intinya adalah dalam permainan ini sebetulnya melatih, bukan sekedar bermain, tetapi di situ ada nilai-nilai filosof yang memang menjadi dampak untuk diri kita. Nah, hari ini kita lebih banyak ke digit. Nah, digit ini ada dampak buruknya dan lebih besar dampak buruknya dibandingkan positifnya. Nah, permainan juga memang ada dampak buruk ya. Karena kalau berdasarkan saya, segala sesuatu itu karena diciptakan oleh Tuhan itu pasti berpasangan. Jadi kalau cuma bicara kita baik dan buruknya, itu kita tinggal antara baik, besar baiknya atau besar buruknya. Kalau besar baiknya, kenapa nggak kita lanjutkan? Nah, dari sebuah permainan ini mengajarkan pertama itu mental. Bagaimana kita mengatur diri. Jadi mental kita bagaimana? Nah, saya berharap anak-anak muda mau mengembangkan dengan industri kreatif tadi yang di 17 subsektor industri kreatif. Ayo kita kembangkan bagaimana dikemas dengan kekinian. Jadi permainan-permainan tradisional itu dikemas dengan kekinian. Ya, saya berharap adik-adik mau belajar, mau mengembangkan, bukan hanya sekedar melestarikan tapi mengembangkan supaya ada inovasi-inovasi baru. Adik-adik terutama di Kalimantan Timur, saya melihat banyak kok. Saya beberapa kali menemukan inovasi-inovasi yang lahir dari seorang anak SD, anak TK, anak SMP. Jadi yang selama ini saya pun belajar akhirnya. Jadi belajar itu intinya adalah belajar. Bagaimana caranya kita di tempat apapun, komunikasi dengan siapapun, silaturahmi dengan siapapun, intinya belajar dan belajar terus. Budaya bukan sekadar warisan. Ia hidup dalam cara kita merawat ingatan, berbagi makna, dan melangkah ke depan. Seperti air yang mengalir,
nilai-nilai itu terus bergerak tenang, berkelanjutan, dan memberi kehidupan